Halo Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Sekarang kita akan merangkum cerita dari film The Blair Witch Project tahun 1999. Film ini bertema found footage yang menceritakan perjalanan 3 orang mahasiswa yang membuat film dokumentasi ke dalam hutan untuk mendokumentasikan tempat dari cerita legenda tentang adanya penyihir di hutan dekat kota kecil Maryland. Mereka ingin mendokumentasikannya setelah mendengar cerita legenda itu dari banyak orang dan setelah membacanya dari buku-buku yang beredar di pasaran. Dan di film ini kita hanya akan menyaksikan video rekaman dari kamera yang dibawa oleh seorang mahasiswa yang ditemukan setahun kemudian yang sedang melakukan dokumentasi itu, sehingga kita dapat melihat dan merasakan semua ketakutan dan kepanikan mereka dan apa yang telah meneror mereka di dalam hutan tersebut sebelum benar-benar menghilang di hutan antah berantai itu. Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film ada satu keterangan yang mengatakan pada bulan Oktober tahun 1994, 3 pelajar menghilang dalam hutan dekat Burkittsville di kota kecil Maryland ketika membuat film dokumentasi. Setahun kemudian hanya rekaman mereka yang ditemukan. Diawali dengan perkenalan seorang wanita yang bernama Heather di dalam rekamannya bersama 2 orang temannya, yaitu Josh dan Mike. Mereka bertiga bersiap-siap ingin melakukan perjalanan menuju hutan di kota terpencil yang dikenal sebagai kota paling tenang, yaitu kota Maryland. Heather mengajak Josh dan Mike mendokumentasikan lokasi dan suasana tentang cerita penyihir Blair yang dikenal sangat menakutkan. Dokumentasi ini disebut dengan The Blair Witch Project, di mana mereka akan menyusuri satu hutan di atas kota Maryland yang diketahui sebagai tempat tinggal penyihir Blair yang sangat melegenda itu. Penyihir Blair dikenal sebagai sosok yang selalu menculik orang lalu menganiaya orang itu di rumahnya yang berada di atas bukit di dalam hutan lepas yang akan dituju oleh Heather bersama Josh dan Mike saat ini. Konon kabarnya di zaman dulu kala penduduk di kota Maryland ini sering menggunakan cerita tentang sosok penyihir Blair untuk menakut-nakuti anak mereka yang bandel. Sebagai contoh, mungkin orang tua kita pernah bilang, jangan pernah main peta umpat di malam hari, nanti kalian akan diculik oleh penyihir Blair. Gitulah kira-kira. Sebagai video pembuka di dalam dokumentasinya, Heather pun memperlihatkan pemakaman yang diduga itu adalah makam korban penyihir Blair yang telah terbunuh. Untuk memperlengkap dokumentasi, mereka menanyakan pendapat beberapa penduduk di kota Maryland saat ini tentang sosok penyihir Blair. Sebagian orang ada yang percaya dan sebagian orang ada juga yang tidak percaya dan menganggap itu hanyalah sebuah mitos. Do you believe in witchcraft? No. No? No, sir. Are you a religious man? Yep. Alrighty. Dari keterangan orang-orang itu, beberapa orang menceritakan dulu pernah ada tragedi tentang 7 orang penduduk di kota Maryland ini naik ke dalam hutan yang ada di atas bukit itu. Tapi mereka tidak kembali dalam waktu yang sangat lama. Setelah pencarian dilakukan selama berhari-hari, polisi menemukan jasad mereka dalam rumah yang ada di dalam hutan di atas bukit tersebut dengan posisi menghadap ke dinding. Ada juga yang menceritakan tentang 2 orang pria yang pergi memancing ke dalam hutan itu dan tak pernah kembali sampai saat ini. Seorang pria tua mengatakan ada seseorang yang katanya pernah melihat sosok penyihir Blair dan wanita itu bernama Mary yang dikenal gila oleh penduduk setempat. Heather pun mengunjunginya dan mewawancarai wanita yang bernama Mary itu yang mengatakan kalau sosok penyihir Blair adalah seorang wanita yang memiliki bulu di sekujur tubuhnya. Right, how about her face? Untuk hari pertama ini dokumentasi mereka berakhir, mereka pun kembali ke hotel mempersiapkan diri untuk perjalanan selanjutnya. Hari berikutnya, mereka pun memulai perjalanan menuju hutan yang ada di atas bukit itu dan memarkirkan mobil mereka di tepi jalan, kemudian mulai berjalan masuk ke dalam hutan tersebut. I see it dirty behind. On our way to Coffin Rock, we are totally on track. I know exactly where we are now. There it is. See? Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi yang disebut dengan Coffin Rock, dan tempat ini diduga adalah tempat pembantaian yang dilakukan kepada 5 pemuda dengan keadaan kaki terikat satu sama lain. Usus mereka dirobek dan wajah mereka ditulis dengan tulisan yang tidak dapat dibaca sama sekali. Heather mendokumentasikan tempat itu sembari membaca kejadian yang tertulis di buku yang dimilikinya. Dari cerita itu kita mengetahui di mana saat polisi menemukan kelima jasad itu, mereka telah bergelimpangan di atas batu di tepi air ini. Namun saat polisi mengambil peralatan mereka ingin memindahkannya, tiba-tiba jasad-jasad itu menghilang tanpa ada yang tahu pasti siapa yang telah memindahkannya. Walaupun bau jasad itu masih sangat menyengat di sekitar tempat itu, tapi jasad itu tidak pernah ditemukan sampai saat ini. That happened here at Coffin Rock. Hari pun mulai gerimis, jam pun mulai menunjukkan pukul 4.50. Heather, Josh, dan Mike memutuskan untuk mendirikan tenda saja. You heard noises last night. It was like there were 2 separate noises. One of them could have possibly been an owl, but the other... Singkat cerita pagi datang, mereka pun berkemas. Josh pun melihat peta ingin melanjutkan perjalanan selanjutnya.
Mereka ingin mencari kuburan di balik bukit yang dikatakan oleh wanita yang bernama Mary sebelumnya. Sudah sekian jauh mereka berjalan, tapi titik terang tujuan mereka tetap tidak ditemukan, hingga Mike pun mengeluarkan nada tinggi kepada Ether yang terus meyakinkan kalau ini adalah jalan yang benar. I know we're not. Josh pun menenangkan situasi dan kembali melihat peta. Okay, what's your call? I mean, where do you think we're going? It's useless. Exactly. Perjalanan mereka pun berlanjut hingga melewati satu titian kayu, dan Mike pun menjatuhkan sesuatu di sana. Oh, what'd you drop? Saat hari gelap, perjalanan mereka pun membuahkan hasil. Mereka pun menemukan tumpukan batu di atas tanah dan di atas ranting pohon, kemudian mendokumentasikan batu itu yang kemungkinan itu disimpulkan adalah pemakaman tersebut. Tapi di sana, salah satu dari mereka tak sengaja menjatuhkan satu batunya. You didn't just knock that over. Please tell me you didn't just knock that over. That's not very nice. Put it away. Malam harinya, Heather pun terbangun setelah mendengar sekilas pergerakan di sekitar tenda mereka. Hello? Listen. Hello? Just keep it by the opening in the tent. Malam itu telah berlalu dan perjalanan pulang mereka diguyur oleh hujan yang sangat deras. Sekian jauh berjalan, Mike pun mulai menyadari kalau jalan ini bukanlah jalan menuju mobil mereka. Heather pun tetap meyakinkan semua orang kalau ini adalah jalan yang sama, tapi hanya saja posisi mereka yang sedikit berbeda. Hingga perdebatan pun kembali terjadi di antara mereka, tapi Heather tetap menginginkan mereka untuk mendirikan tenda satu malam lagi. Malam harinya mereka bertiga kembali mendengar pergerakan yang sama persis seperti malam sebelumnya, dan Heather pun sangat menginginkan suara nenek itu berada di dalam dokumentasinya. Whatever it was last night, it sounds like the same fucking thing. Footsteps. I know, that's fucking crazy. Pagi kembali datang, Heather pun melihat satu keanehan. Ternyata tenda mereka berdiri di antara 3 tumpukan batu yang mengelilingi tenda tersebut. Heather sangat yakin dan ingat persis kalau batu itu tidak ada sebelum mereka mendirikan tendanya. No, I'm not fucking scared. I'm just tired. I'm hungry. I'm fucking like... You don't think this is strange? Whatever it is, man. Whatever it is at this point. It doesn't matter at this point. Because all I want to do is get the goddamn phone. Mereka pun ingin bergerak secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut, tapi masalah selanjutnya saat berkemas, Heather menyadari peta satu-satunya petunjuk telah hilang dari sakunya. No, I don't have the map. We gave it back to you after map check yesterday. You've always had the map. I don't have it. We have to go. Seems satisfied with that. Entah dari mana harus memulai, mereka terus bergerak menyusuri hutan itu tanpa petunjuk sama sekali. Mungkin sudah cukup lelah dan panik yang tak bisa lagi diekspresikan, Mike hanya bisa menertawakan semua keadaan. I'm sorry, it's fucked up. It's fucked up, but I kicked that fucking map into the creek yesterday. It was just... I fucking hope he's kidding. Mike merasakan semua ini sangat kacau karena faktanya dialah telah menendang peta itu ke dalam air saat meniti titian sebelumnya. Sulit dipercaya perjalanan mereka akhirnya berakhir menjadi seburuk ini. You have got to fucking be kidding me! Fucking get the fuck off me, man! You are a fucking asshole! I'm sorry! Fucking you out of your fucking mind! You're a fucking asshole! And if The map wasn't doing shit all day! Rasa takut, kesal dan panik yang telah bercampur aduk, mereka tidak tahu ke arah mana mereka harus mulai berjalan. Hanya bermodalkan kompas, mereka pun memutuskan menuju arah selatan, dan di perjalanan mereka menemukan simbol-simbol dari ranting dan jerami yang berbentuk boneka yang tergantung di antara pepohonan. I have no idea. That's enough! Stop taping! Please stop taping! Okay. Okay, I've got everything on video. Singkat cerita, mereka pun meninggalkan tempat itu dan harus bermalaman satu malam lagi di hutan tersebut. Malam ini mereka memutuskan tanpa api unggun untuk menghindari suara-suara aneh dari malam sebelumnya. Namun di malam itu kembali terdengar teriakan suara yang semakin banyak di sekitar tenda mereka, mulai dari suara orang mengerutuk, suara orang berbincang, sampai suara anak-anak lagi bermain. Rasa takut akibat teror yang terlihat semakin nyata, mereka pun lari pontang-panting meninggalkan tenda tersebut.
1 jam berdiam diri, matahari mulai terbit. Mereka pun memutuskan kembali ke tenda mengambil barang-barang mereka. Terlihat sangat berantakan dan cairan seperti lendir pun mengenai tas Josh. It's just water, man. It is slime. What the fuck is that, dude? Coming down, this is not funny. Coming. Are you not scared enough? No, but why you? Mereka terus bergerak menuju arah selatan dan melewati satu pohon tumbang yang melintangi perairan kecil. Dan setelah cukup jauh berjalan, mungkin sekitar 15 jam berjalan, mereka hanya kembali menemukan pohon tumbang yang telah mereka lewati. Oh shit, man. No, that's the tree we crossed. That tree is down. That's the same one. It's not the same one. It's the same one. Josh mulai menyalahkan Heather yang memilih jalur ini. Dan ini untuk kesekian kalinya mereka pun harus bermalaman lagi di hutan tersebut. Malam itu berjalan dengan sangat mulus, tanpa teror sedikit pun. Tapi di pagi hari saat terbangun mereka menyadari Josh tidak terlihat lagi di antara mereka. Josh! Josh! The river, he could hear me from here. Sudah cukup lelah berteriak dan mencari, Josh tak kunjung menjawab dan tak kunjung terlihat. Situasi yang sangat sulit untuk diceritakan. Mike dan Heather tak kunjung menemukan titik terang dari tujuan mereka dan akhirnya harus bermalaman lagi di hutan tersebut. Malam ini, teriakan seperti suara Josh pun terdengar dengan sangat jelas. Heather dan Mike meneriakinya kembali berharap mendapat jawaban dari teriakannya tersebut. Should we look for him? We'll look for him. Josh, where are you? Tell me where you are! Josh! Josh! I don't even know where to look. Tapi Josh tak kunjung menjawab. Pagi telah datang, Heather yang keluar tenda lebih awal menemukan keanehan selanjutnya, menemukan ranting pohon yang terikat tali di depan tenda mereka. Okay, I'm just gonna move it from the front of the tent. Rasa panik yang sekarang dilumuri air mata, Heather masih penasaran. Dia pun diam-diam tanpa sepengetahuan Mike membuka ikatan ranting yang telah dibuangnya. Dia menemukan gumpalan kain yang berlumuran darah disertai oleh irisan organ tubuh di dalamnya. Shit. You alright? Singkat cerita, sekarang harapan yang mulai hampir pudar. Hari kembali gelap, Mike dan Heather harus bermalaman lagi di hutan tersebut. Heather sudah putus asa dengan semuanya. Dia pun merekam permintaan maaf kepada ibunya, kepada ibu Josh dan ibu Mike, karena dia adalah orang yang sangat bersikeras dalam proyek ini. Bahkan untuk sekarang, dia tidak berani memejamkan matanya untuk tidur. Jam terus berlalu, mereka kembali mendengar teriakan suara seperti suara Josh yang sangat jelas dan dekat, hingga mereka berdua keluar tenda meneriakinya kembali. Holy shit. Akhirnya mereka melihat ternyata ada satu rumah yang tak terlalu jauh dari lokasi tenda mereka. Mike masuk ke dalam rumah itu mencari Josh, sedangkan Heather mengikutinya dari belakang. Sampainya di lantai atas, teriakan Josh terdengar di lantai bawah, hingga Mike kembali berlari ke lantai bawah meninggalkan Heather yang semakin ketakutan. Josh? Josh, is that you down there? Come on! Josh! Mike yang berlari, tiba-tiba kameranya terlempar oleh sebab yang tidak dapat kita lihat. Rekaman terakhir dari kamera yang dipegang oleh Mike mengarah kepada tanah dari kamera yang tergeletak. Heather masih berteriak menyusul Mike yang tak kunjung menjawab. Sampainya di lantai bawah, kita pun melihat keadaan Mike dari kamera yang dipegang oleh Heather dalam keadaan kaku menghadap ke dinding. Dan Heather pun sepertinya mengalami hal yang sama seperti Mike sebelumnya, hingga kamera yang dipegangnya terjatuh. Dan inilah akhir dari rekaman dokumentasi yang telah ditemukan. Cerita pun berakhir. Oke, untuk mencegah adanya penyebaran hoaks di grup WhatsApp keluarga dan grup ibu-ibu senam kebugaran, bahwa cerita ini hanyalah sebuah fiksi, tidak kisah nyata. Dan ini adalah cerita legenda fiksi yang dibuat oleh Myrick dan Sanchez, yang digarap kurang lebih selama setahun. Cara pengambilan gambar kamera yang dibawa langsung oleh para pemeran film itu membuat semuanya lebih nyata, dan rasa ketakutan ini lebih menggetarkan penonton di bioskop katanya. Konon kabarnya sebelum penayangan film ini dibuat sebuah pengumuman yang mengatakan kalau 3 pemeran film tersebut telah menghilang. Jadi ya itulah. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke.